Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Barokah, semua jamaah sholat subuh Masjid Al-Barokah, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan segala kasih sayang Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Doa kita sama, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang merupakan uswatun hasanah, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian, terima kasih kepada pengatur acara, juga Ayahanda Haji Abdul Majid yang menjadi perantara, tidak lupa imam sholat subuh kita Ananda Ozara, yang tadi sebelum iqamah saya sempat bertanya, ternyata imam kita sudah 20 juz. Subhanallah, ya. Udah masjidnya cakep, megah, adem, imamnya imam yang hafidz Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita kebagian berkah dengan sebab para penghafal Quran. Judul pengajiannya 8 golongan yang mendapatkan ampunan dan pahala yang berlimpah dari Allah. Rujukan ayatnya yang pertama surat 33 Al-Ahzab ayat 35. Yang kedua surat 5 Al-Maidah ayat 9. Kemudian yang ketiga surat 9 At-Taubah ayat 112. Dan yang keempat surat 3 Ali Imran ayat 133 sampai 136. Siapa golongan 8 golongan yang mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah yang amat berlimpah? Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Barokah masuk di dalam golongan tersebut. Yang pertama, saya baca dulu ayatnya. Ananda Ozara, kalau salah dibetulinnya, juga kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanya dulu, ngomong-ngomong subuh ini pakai kopi nggak nih? Lagi puasa. Tapi saya senang melihat berkahnya Ramadan, wajah ayahanda, ibunda, semuanya wajahnya bercahaya. Kalau puasa itu kelebihannya. Makanya saya kasih pantun dulu, boleh banget? Pagi-pagi ya, pengganti kopi ya. Makan rujak, buahnya pepaya. Yang cakep saya apa bapak ya? Makan rujak, buahnya pepaya, dimakannya setelah berolahraga.
wajah jamaah Masjid Al-Barokah pada bercahaya. Itu tandanya calon penghuni surga. Satu aja ya, kan ini ngaji kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, mana yang 8 itu? Pertama, mukmin laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Bentuk ketaatan seperti hari ini memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan, itu namanya ketaatan. Ketaatan kepada Allah yang mencontoh kepada akhlak Rasulullah. Kalau kita anak, tambahin satu lagi, taat kepada kedua orang tua. Maaf nonsewu ibu, kalau seorang istri, tambahin lagi taat kepada suami. Jadi mukmin laki-laki dan perempuan yang taat, satu. Yang kedua, mukmin laki-laki dan perempuan yang benar. Siddiq itu benar, benar ucapannya, benar pula perbuatannya. Apalagi di bulan suci Ramadan, untuk benar-benar menjaga lisan kita, tidak berbicara kecuali ucapan-ucapan yang mendatangkan keberkahan. Maaf, sekali lagi maaf, jangan sampai terkena sindiran Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal athos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Gugur dia pahalanya, gugur dia punya keberkahannya. Yang dia dapat cuma lapar dan haus saja. Maka yang dijaga selama berpuasa, lisan tidak al-kidhib, tidak berdusta. Yang kedua, al-ghibah, tidak ghibah. Yang ketiga, tidak namimah, berjalan ke sana kemari menebar berita kebohongan. Yang keempat, tidak menjadi saksi yang palsu. Dan yang kelima, an-nadratu bisyahwat, tidak memandang dengan syahwat. Atau bahasa yang lain, puasa itu tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi puasa itu menjaga seluruh anggota badan kita. Saya ingat ucapan Wali Songo yang 9, yang paling termuda, yaitu Sunan Kalijogo. Bahasanya begini, nah itu apa? Ke anak ya? Orang Jawa ada di sini. Oh banyak ya? Berarti saya Betawi sendirian ya? Ngomongnya begini, besok nekono bulan suci Ramadan. Apa tuh maksudnya? Nah besok kalau bertemu dengan bulan suci Ramadan, ojo lali, jangan lupa cekolono, pegang erat-erat, marang wasiat, insum ningnom ninggung. Kalau satu kali paham nggak? Pegang erat-erat wasiat Nabi, namanya ningnom ninggung. Ning yang pertama apa? Ngangko cipto, bersihkan hati. Nggak boleh punya penyakit hasud, nggak boleh punya penyakit kebencian. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, ketika ditanya apa obat sehat dan berkah, jawabannya apa? Jawabannya tarokal hasad fabakiyal jasad. Aku tinggalkan hasud, dengki, maka Allah jaga aku punya badan dan punya
kesehatan. Mandeng pucuk inggrono, mana orang Jawa? Artinya apa? Mandeng, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Kalau bahasa hadis nabinya apa? Wa muqaranatuka nafsika bi ghairika li'annahu lan yufida. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab kalau terlalu membandingkan, ujung-ujungnya tidak bersyukur. Penghasilan saya sebulan 1,5 juta. Begitu saya dapat uang 1,5 juta, saya dan istri jangan melihat penghasilan tetangga yang sebulan 10 juta. Sebab kalau melihatnya begitu, uang 1,5 juta tidak disyukuri, selalu merasa kurang. Berarti kalau begitu gimana? Lihat orang yang lebih lebih rendah, bukan rendah, salah, lebih kurang pendapatannya dari kita, supaya uang itu bisa kita syukur. Tapi urusan akhirat ngelihatnya ke atas. Maaf ya Allah, itu usia sudah 70 tahun, ke masjidnya rajin, saya mudahan pengen seperti dia. Nah, itu Dinda Ozara baru kelas 1 aliyah, man 27 juz, saya umur udah masuk 50, cuma 5 juz nakat, juz duren. Saya mengaku aja Ozara ya, enggak bersatu juz juga belum, juz 30 aja masih kayak itu kadang-kadangnya. Itu Masya Allah. Maka semangat tuh gitu. Intinya nyari hidup yang berkah. Kalau berkah itu berapa aja yang di tangan itu cukup, itu namanya berkah. Di sini ada orang Sunda, tadi kan orang Jawa gantian. Ada orang Sunda. Mana Kang Cung? Di mana Kang Sundana? Tasik. Nah, saya ambil tuh. Di Tasik ada pesantren namanya Cipasu. Ajenganna Allah yarham, al-maghfurlah, Allah yarham Haji Ilyas Riyad. Betul kan? Nah, itu pernah ngasih doa berkah. Berkah naon Kang Tobari? Berkah itu di saat kita perlu cukup, itu namanya berkah. Makanya saya bagi lagi buat jamaah Masjid Al-Barakah. Pengen berkah apa enggak? Doanya dibaca ya, nggak usah pakai ditulis. Sekali baca, insya Allah apa? Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, yang kencang, Allahumma, ya Allah, tuhya. Kalau butuh ayat, ngapa ketawa? Itu doa berkah. Kalau butuh ada, itu namanya berkah. Itu doa bercandanya. Kalau berdoa seriusnya apa? Yang dibaca setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dari mana keterangan itu? Ada dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua, buah karya Syekh Abu Bakar Sakto. Mudah-mudahan rezeki yang Allah kasih kepada kita jadi rezeki yang berkah dan bermanfaat. Baik, saya cepatin lagi karena tadi belum tuntas. Mandel pucuk inggrono nutupi babano somo. Apa artinya? Somo berapa? 9. Puasa tutup lubang yang 9. Mana yang 9? 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 4 2 lubang telinga, seberapa? 6 1 lubang mulut, 7 2 lagi dubur dan kubur. Jadi jumlahnya 9. Menjaga itu. Yang terakhir apa? Manembah marang Sang Yang Moho Agung. Apa itu artinya? Nyamuk ngapa? Nang tangga kopi ya. Manembah marang Sang Yang Moho Agung, apa artinya? Jangan pernah putus silaturahim kepada Allah Subhanahu
itu namanya menambah marangsang yang Maha Agung. Semalam tarawih, isya, maghrib, baca Qur'annya, sedekahnya, silaturahimnya, kumpul di masjidnya, masya Allah. Nikmat Ramadan, diberikan kemudahan untuk amal-amal soleh yang semacam itu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah. Jadi 4 aja tuh, nggak usah ribet-ribet. Insya Allah berkah ibadah puasa kita. Masuk lagi tadi, baru 2 kan? Mukmin laki-laki yang taat, kemudian yang benar. Yang ketiga yang sabar. Termasuk puasa mengajarkan kesabaran yang banyak buat kita. Yang keempat, al-khosyi'ina wal-khosyi'at. Mukmin laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Kalau khusyuk dalam sholat, tinggal dibuka aja surat 23 Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 7. Tapi di luar sholat, makna khusyuk apa? Salah satu ulama yang saya idolakan itu namanya Allah yarham almarhum al-Mafurah Profesor Buya Hamka. Beliau memiliki buah karya namanya Tafsir Al-Adhan. Nah, apa kata beliau? Yang disebut khusyuk itu adalah ketika kita hidup, tahu apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Itu namanya khusyuk. Maka dalilnya surat 1 surat Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim, sampai di situ. Ya Allah, bimbinglah kami agar bisa mengikuti jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat yang amat besar. Siapa an'amta alaihim itu? Ada 4 golongan. Minan nabiyyin, golongan para nabi dan rasul. Wasiddiqin, golongan orang-orang siddiq. Nah, siddiq itu kalau di Quran terjemahan nggak disebut siddiq itu siapa, tapi kalau dibantu dalam kitab, nama kitabnya itu adalah Al-Wafa, buah karya Syekh Ibnu Jauzi. Makna siddiq itu adalah para sahabat Nabi. Jadi nomor 1 para nabi dan rasul, yang kedua para sahabat. Makanya sahabat itu Allah abadikan namanya di surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhu wa radu anhu, dari kalimat khosya rabbah. Kemudian yang ketiga syuhada, orang yang meninggalnya syahid. Orang yang meninggal syahid. Dan yang keempat as-solihin, jalan orang-orang yang soleh. Jadi apa yang kita kerjakan dari kebaikan dan amal soleh itu mengikuti jalan orang-orang soleh. Makanya doa ini jangan pernah ditinggal. Adanya di surat berapa? Wazana. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 193 194. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Abrar itu maknanya orang-orang yang banyak kebaikannya. Siapa yang banyak kebaikannya? Yaitu orang-orang yang soleh. Baik. Kemudian yang kelima, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Mukmin laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Apalagi ini bulan Ramadan, kata para ulama, bulan berbagi. Bulan kita murahkan kita punya tangan untuk berbagi lebih-lebih kepada fuqara dan masakin. Sedekah, karena nilainya Masya Allah. Banyak ayat-ayat tentang keberkahan sedekah. Di antaranya as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah datangnya bala dan musibah. Di juz 30 surat 76 surat Al-Insan dari ayat 7 sampai 12. Ini kisah tentang orang yang senang bersedekah. Sedekah
sedekah di sini sedekah memberi makan. Di ayat ini diceritakan satu keluarga yang jadi panutan kita, yaitu putri, menantu, dan cucu baginda Rasulullah. Sayyidina Ali berarti istrinya Fatimah binti Rasulullah, buah hatinya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri, ya, yufuna bin nadri karena syahruhu mustatir. Telah bernadar satu keluarga yang tadi mereka sedang melaksanakan puasa sunnah. Di saat mereka puasa sunnah, menyiapkan hidangan untuk berbuka, dan yang disiapkan cuma 3 piring nasi dan lauk pauk. Kenapa 3? Kan orangnya 4. 2 piring Ali dan Fatimah, 1 piring untuk kedua anaknya. Anak kecil 1 piring cukup. Lihat apa yang terjadi. Mendekati adzan, datang 3 tamu dengan waktu yang berbeda. Tamu yang pertama, miskinan wa yatiman wa asiran. Orang miskin, teriak lapar, belum makan. Sayyidina Ali langsung bergegas ke meja makan, mengambil jatah berbukanya yang sepiring, diberikan kepada tamu yang miskin itu. Dimakan dengan santap sampai habis, disantap itu makanan. Setelah itu saking girangnya dia doain. Seberapa kemudian datang lagi tamu asiran. Asiran artinya apa? Orang yang baru bebas dari tawanan perang. Sama teriakannya, lapar tuan, lapar. Sayyidina Ali terdiam. Karena apa? Jatah berbukanya udah dikasih. Maka Fatimah yang lari ke meja makan memberikan jatah berbukanya untuk tamu yang kedua. Berarti di meja makan tinggal berapa? Tinggal sepiring. Jatah buat anaknya Hasan Husain. Datang tamu yang ketiga, namanya siapa? Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Datang tuh anak yatim, lapar tuan, lapar. Kedua orang tua ini terdiam menunggu gerakan apa yang dilakukan anaknya ini. Lompat Hasan dan Husain, wahai ayah, wahai ibu, kalian adalah panutan dan contoh hidupku dalam setiap kebenaran. Di depan mata kami, engkau telah menunjukkan jalan kebaikan untuk bisa hidup berbagi kepada orang yang tidak mampu. Kalau kalian mencontohkan yang terbaik, jalan kemudahan ke surga, maka kami sebagai anak pun melakukan hal yang sama. Jatah berbukanya diberikan kepada tamu yang ketiga, anak yatim. Berarti satu meja makanannya udah habis. Dul adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu keluarga itu tidak ada sesuatu pun nasi yang masuk kecuali cuma air putih saja. Makanya di langit ada tulisan fawaqahumus saradalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Itu ayat pujian Allah bagi satu keluarga yang mau bersedekah meskipun dirinya berkebutuhan yang sama. Apalagi di bulan suci Ramadan, berapapun yang kita keluarkan, tiada hari tanpa sedekah. Karena bulannya bulan yang istimewa. Sama halnya kita baca Quran, ini bulan yang paling istimewa. Serepot apapun, walaupun 1-2 ayat, setiap hari ada ayat Quran yang dibaca. Jadi Allah di Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau di luar Ramadan kita baca surat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, satu huruf hijaiyah di Ramadan itu dapat 70. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, satu huruf hijaiyah yang kita baca
fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah lipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak ternilai. Ini bulan barakah, bulan berlimpah kebaikan dan pahala dari Allah. Kita sambut dengan segala semangat dalam kebaikan. Tinggal 3 lagi. Yang ke-6 itu baru buat kita, was-shaimina was-shaimat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ke-7, wal hafidina furujahum wal hafidhat, mukmin laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ke-8, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, mukmin laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Untuk 8 golongan itu, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah berjanji memberikan kepada mereka ampunannya yang begitu besar, wa ajran, ajr itu pahala yang amat berlimpah. Kemudian sambungannya surat 5, surat Al-Maidah ayat 9. Apa itu janji Allah? Wa adallahu alladziina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dan Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh, tidak ada yang Allah berikan kepada mereka kecuali ampunan sebesar-besar ampunan. Dan yang kedua adalah pahala yang amat besar yang berlimpah ruah. Penutup, orang yang mendapatkan berkah dan ampunan juga dari Allah, surat 3 Ali Imran 133 sampai 136, agak panjang ayatnya. Biar berkah, saya baca tapi tidak perlu dibahas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa mengendalikan emosi atau marahnya. Nambah dikit ya, ini ngaji sehat. Saya dulu kuliah, salah satu dosen saya Profesor Dr. Zakiah Derajat. Itu orang pintar, perempuan di usia muda udah dapat gelar profesor. Ada bukunya namanya Islam dan Kesehatan Mental. Lalu ke puasa. Hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu pasti kamu sehat. Sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani. Salah satu yang dilarang orang berpuasa itu tidak boleh marah. La tagdob, jangan marah. Itu. Makanya kan ada hadis, kalau ada orang kita lagi puasa, orang memancing-mancing kemarahan, apa jawabnya? Ana shahim, saya lagi puasa. Meledek lagi, ana shahim. Meledek lagi 3 kali, ana shahim. Kalau udah 4 kali meledek, ntar harus terbuka begitu. biar ada takut ya. Itu tambahan bercanda ya. Nah, kenapa jangan marah? Maaf. Yang pertama, ini tadi dia ngomong hadis waktu ya di buku Islam Kesehatan Mental. Marah itu bisa merusak jaringan otak. Makanya ada istilah, orang kalau marah, kopiahnya itu seperti kopiah yang habis direndam di api, dibakar api. Makanya orang kalau marah, palanya ngebul apa enggak? Ngebul kalau di dalam kartu namanya. Makanya orang marah itu gampang dibuka. Tanda orang marah itu apa? Maaf nih, urat kirinya apa? Gelembung keluar. Dan yang kedua, dia punya pandangan matanya itu apa? Matanya itu merah. Karena ya ketika dia marah, maaf, raganya itu sudah dikuasai oleh syaitan. Makanya di hadis Nabi, menetralkan emosi dan marah itu ketika datang emosi, cepat-cepat wudhu. Masih belum tertahan, wudhu sekali lagi. Masih belum tahan, wudhu sekali lagi. 3 kali gak kuat juga, terakhir berendam. Paham tuh?
Dan yang kedua, orang yang marah itu mengakibatkan hipertensi. Apa hipertensi? Darah tinggi. Dan ternyata itu benar, karena di hadis Nabi, la taghdab, janganlah kamu marah. Innahu, sesungguhnya orang marah itu nuktatan fi qalbi nar jahannam. Alhamdulillah. Hatinya nuktatan, apa nuktatan? Kayak stempel. Di stempel dia punya hatinya, urat nadinya dengan api neraka. Makanya orang yang marah akan kepancing dia, darahnya naik semuanya sebenarnya. Dan yang ketiga, orang yang marah itu, maka ucapannya itu seperti orang yang tidak, saya nggak mau ngomong kasar, tidak normal. Kalau yang normal kan, kumaha bapak sehat, ayana sehat. Bagaimana kabar bapak? Ada orang marah begitu. Minum atuh, ada begitu marah? Enggak. Orang yang marah itu keluar kata-katanya, kata-kata yang tidak santun. Makanya Nabi bersabda sahabat, jauhlah yang terengah-engah. Ya Rasulullah, sebelum aku berpisah dengan engkau, berikan aku satu wasiat dan amal soleh. Aku akan amalkan sampai aku meninggal dunia. Nabi cuma bilang, la taghdab, jangan marah. Enggak puas orang ini, lagi-lagi, ya Rasul, tambahin satu lagi, la taghdab, jangan marah. Kurang puas, ketiga diulang lagi, ya Rasulullah, tambahin satu lagi, jangan marah. 3 kali Nabi bilang jangan marah. Emang apa? Emang yang nanya orangnya pemarah begitu. Kalau nggak marah, tambahin yang lain. Yang buktinya satu dia nggak puas, tambah lagi, jangan marah, jangan marah. Artinya orang yang sabar, yang bisa mengendalikan emosi. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Barokah selalu Allah jaga kesehatannya, Allah berkahi umurnya, Allah luaskan pintu rezekinya, Allah kuatkan iman Islamnya, ibadah puasa kita dan ibadah yang lain diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf